tidur miring nih bang. Biasanya kita kalau ada yang memperhatikan kan berasa bang, kayak ada yang ngeliatin deh. Saya melek nih bang, saya melek, saya nengok begini, itu ada yang duduk bang. Saya kaget tuh, astagfirullahaladzim, apaan lagi nih. Di rumah itu tuh banyak kejadian tuh yang nggak cuma saya doang yang diganggu gitu. Sampai kita tadinya mikir, masa kita yang ngalah sih, kita yang keluar dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, beliau ini bernama Bu Mala. Dan Bu Mala ini tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Dan saat tinggal di sana, beliau sempet nih mengalami kejadian horor. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Wah, di bulan-bulan ini udah masuk musim kemarau nih sob. Panas-panas gini, pasti mood kalian ikutan jadi kacau kan? Tapi tenang sob. Seperti biasa, gua punya Pikopi Gula Aren. Kalian pasti tahu kan, Pikopi Gula Aren ini cocok diminum di segala situasi dan kopinya itu enak banget sob. Ayo sob, buruan seduh Pikopi Gula Arennya biar makin mantap nonton Merinding Syahdu kali ini. Seperti biasa, buka dulu bungkusnya. Tuang kopinya ke dalam gelas. Terus tuang air panas secukupnya. Wangi kopi gula arennya mantap betul nih sob. Lanjut tambahin es batu secukupnya biar makin seger. Terakhir kita tambahin susu UHT-nya biar makin nikmat Pikopinya. Aduk lagi deh sampai Pikopi dan susu UHT-nya tercampur rata. Nah, udah jadi sob. Langsung aja kita minum Pikopi Gula Arennya. Rasa gula aren dan manisnya itu balance banget sob. Ditambah susu UHT jadi makin nikmat. Serius deh, gue highly rekomend kalian buat borong Pikopi Gula Aren. Asiknya real kopi aren. Apalagi sekarang lagi ada promo beli 2 gratis 1. Langsung aja sob beli Pikopi Gula Aren di supermarket terdekat. Buruan diborong sob. Kalau udah borong jangan lupa komen ya. Nah, pas banget nih narasumber kita udah datang dan mood gue pun udah bagus banget buat podcast hari ini. Langsung aja sob, kita gaskan Merinding Syahdu. Gimana nih Bu Mala kisah pengalamannya nih? Jadi pada tahun 2006 tuh saya nempatin rumah om di daerah Ciledug sekeluarga. Karena pada saat itu kan om tugas di luar negeri ya. Daripada rumahnya kosong, jadi keluarga kita suruh tempatin di situ dulu. Terus tahun 2007 itu om tuh mau pulang ke Indonesia, mau nempatin rumahnya. Pada saat itu kan emang jauh hari sebelumnya kan emang ayah saya tuh udah beli rumah lah di daerah Tangsel juga. Malam tuh kita udah siap-siap nih mau pindah karena kan seminggu lagi om pulang. Paling nggak kita harus beres-beres rumahnya gitu, kita rapihin lagi. Kita pindah rame-rame ke daerah Pamulang di perumahan gitu bang. Ya nggak terlalu jauh dari jalan raya sih kompleks itu. Pada saat itu kan kita beli kan emang belum nyaman ditempatin ya, namanya rumah masih biasa lah gitu. Karena pada saat itu kan saya masih ada adik gitu kan yang belum nikah, butuh kamar, jadi kita renov dulu.
Ayah saya nih kan udah bilang udah rumah udah siap, kita bisa tempatin, sambil ditempatin kita bisa sambil renov gitu kan. Ya udah ayo kita lihat nih lokasinya nih Bang. Oh enak sih, kebetulan ayah saya tuh dapet yang hook ya. Kalau hook tuh kan istilahnya dapet tanah lebih ya. Kita bangun, kita bikin, kita pagerin dulu rumahnya gitu. Kita bangun atas buat kamar adik, udah ditempatin. Nah terus ayah bilang gini, ayah tuh kan suka sama buah mangga nih. Gimana kalau misalnya tanah di samping kita tanemin buah-buahan? Oh ya udah gitu, nggak apa-apa ya gitu. Belilah nih ceritanya Bang. Kebetulan waktu itu karena kita nggak mau nunggu lama ini buahnya gede gitu kan. Kita cari yang udah bener-bener ada buahnya, pohonnya juga udah lumayan besar. Sekitar 2 meteran lebih lah itu pohonnya ya. Kita tanam lah di pojok situ tuh, di hook tuh, pas di pojok. Tuh pohon mangga yang harum manis. Nah terus kita punya lagi mangga yang mana lagi. Nggak berasa nih Bang, tuh pohon kan cepet ya tumbuhnya gitu. Udah mulai besar-besar gitu. Rumah saya itu kan emang 2 tingkat Bang. Jadi kalau rumah asli perumahan kan emang nggak ditingkatkan. Biasa gitu, nggak ada tingkat. Rumah saya kebetulan ditingkat. Jadi di hook ada tingkat, dibikin kamar di atas 2, ada kamar mandi 1. Nah posisi rumah saya tuh ruang tamu, kamar 2 di bawah, nah terus kamar mandi, nah di belakang ada kamar tidur buat tamu lah, buat yang nginep, sama kamar mandi lagi 2. Jadi total di rumah tuh kamar mandi ada 3, kamar tidur ada 4, karena kan suka ada datang saudara tiba-tiba dari mana jauh mau nginep gitu. Nah orang tua saya tidur di kamar yang depan. Nah kamar yang tengah ini emang lebih sering kosong. Nah terus kalau di atas saya sama adik saya. Sama 1 kamar yang kecil itu kosong. Jadi dibuat kayak nyimpen barang aja lah gitu. Itu berarti tinggal yang di rumah itu ada berapa orang Bu Mala? Waktu itu yang tinggal di rumah itu kita berempat Bang. Jadi orang tua saya nih, ayah, mama, saya sama adik saya yang paling kecil. Saat itu kan saya udah kerja ya. Kadang saya pulang, kalau misalnya nggak capek pulang ke rumah. Kadang saya ada di dekat tempat kerjaan gitu. Jadi kalau saya pas lagi pulang tuh tidur di atas sebelah-sebelahan. Pas saya tempatin rumah itu sih aman aja Bang. Nggak ada kejadian yang aneh-aneh lah ya gitu. Namanya rumah baru kan. Udah biasa gitu sebulan, 2 bulan. Nah pas udah jalan 5 bulan, 6 bulan nih. Baru mulai nih ada kejadian. Awalnya itu kan pertama kali yang di kamar atas itu kan adik saya sama saya di atas nih. Jadi kalau pagi kita bangun tidur, adik saya tuh suka marah-marah. Dia bilang gini, "Teh, kamar lu berisik banget sih kalau malam." Dia bilang gitu kan. "Berisik apa sih, orang gua kalau di atas langsung tidur," bilang gitu. "Iya lu ntar kayak orang garuk-garuk, ntar kedebak-kedebuk, kayak geser-geser barang. Ah orang gak ngapa-ngapain, iya berisik gua gak bisa tidur," dia bilang gitu. Marahlah dia tuh Bang. Saya juga marah kan, saya bilang gini, "Apaan sih," bilang gitu, "orang gak ngapa-ngapain." Jadi malam besoknya tuh saya yang denger Bang. Jadi kamar kita nih kan dibatasinnya tuh cuma sama papan aja tuh Bang, kayak papan triplek yang tebel. Jadi kalau di sebelah ada suara-suara tuh ya kita denger kenceng karena bukan tembok yang tebel gitu kan. Saat itu tuh saya pulang kerja tuh Bang. Biasa kalau sampai rumah tuh habis maghrib ya. Saya biasa di bawah dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Baru kalau udah mau tidur saya naik ke atas nih. Saya jam 8 naik ke atas. Niatnya mau langsung tidur kan, udah capek banget nih Bang. Nah terus pas saya lagi tiduran, adik saya juga kan kalau di atas tuh sore dia udah di atas. Kalau dia pulang kuliah tuh dia langsung di atas di kamar. Jarang dia turun ke bawah gitu. Saya pikir adik saya ada nih di kamar. Emang selalu ditutup pintunya kalau ada dia kan. Oh dia udah di kamar. Saya baru mau tiduran. Pas udah kira-kira jam 10-an deh gitu, udah mulai ngantuk-ngantuk nih, saya dengar di sebelah. Kayak bunyi orang main kelereng tuh Bang. Pletak, pletak, kayak gundu diadu. Petak, petak. Nih adik saya ngapain ya di sebelah gitu. Nah terus nggak lama bunyi ini kayak orang ngegaruk triplek kan ger gitu bunyinya ger gitu. Saya mikirnya gini, tikus ya.
tikus, tapi nggak mungkin tikus, bukan tikus nih kalau bunyinya begini nih gitu. Gak lama tuh grek 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 gitu, kayak bunyi barang grek gitu. Kok begini banget ya. Terus gak lama saya mikir gini, ini di sebelah adik tidur, kalau dari bawah yang bunyi nggak mungkin kayak gitu suaranya. Ini pas banget di sebelah kamar triplek ini nih yang bunyi-bunyi kayak gitu nih. Saya diam, terus saya misalnya gini, ini apa? Saya mikir lagi, jangan-jangan yang kemarin adik cerita nih kalau di kamar berisik. Ternyata tuh gangguannya tuh gitu bang. Emang sih nggak terlalu lama, 10 menit, 15 menit tuh krek kayak orang ngegaruk, bunyi gundu, retak gitu. Kayak dipantul-pantulin orang main gundu gitu bunyinya tuh. Dah terus nggak lama saya gini, udah bodo amat lah gitu. Saya tidur. Besok paginya saya turun nih ke bawah, tak. Adik saya kan biasa kalau jam 6:30 turun nih, mau siap-siap berangkat gitu kuliah. Saya bilang, "Dek, malam lu berisik," kata gitu. "Ngapain?" kata dia. "Gue tidur kok," bilang gitu. "Abis isa gue langsung tidur," dia bilang gitu. "Apaan lu garuk-garukin itu?" "Ngapain, gue rajin banget garukin triplek," dia bilang gitu. Karena kan posisi kasur dia tuh nempelnya ke arah tembok sana bang. Kalau emang dia di samping triplek, bisa lah dia mungkin iseng gitu kan garuk-garuk. Ini enggak, di sebelah sana. Nah saya pun gitu, jadi ini papan itu kasur saya sebelah sini gitu. "Berisik dek, kamar lu tuh ada yang garuk-garuk, ada yang ini." "Ngaco lu," dia bilang gitu. "Gue nggak denger," kata dia gitu. Jadi gantian tuh bang. Kalau pada saat ribut berisik itu kadang adik saya denger, saya nggak denger. Tapi giliran yang ributnya saya denger, adik saya nggak denger. Jadi nggak barengan kita sama-sama denger apa nih, enggak. Apa ya udahlah biarin aja gitu kan. Nah selang waktu berapa minggu kemudian, saya suka ngajak temen nih bang main ke rumah kan. Pulang kerja kita bareng, "Lu mau main ke rumah gua nggak? Besok kan libur nih, lu nginep ya," bilang gitu. "Males mal, rumah lu kan jauh," dia bilang gitu. "Enggak, deket, orang Pamulang kok," gitu. Ajaklah teman saya nih perempuan, waktu itu Susi ya. Saya ajak main, biasa nih bang, kita jam 5:30 udah nyampe lah ya di rumah. Ngobrol-ngobrol dulu di bawah, nyapa mama sama ayah gitu. "Mau nginep ya?" "Iya nginep." Naiklah ke atas. Saat itu kan kamar adik kosong nih di atas, karena kan adik saya lagi di bawah. Nah terus dia buka nih, pintu kamar adik dibuka, pintu kamar saya dibuka. "Bentar ya," bilang gitu. "Sus, mau minum apa? Gua ambilin." "Udah mah gak usah repot," bilang gitu. "Ya minum adanya di bawah, di atas nggak ada," gitu. Saya ambilin, saya turun. Gak lamaan pas saya naik nih, dia bilang, "Mal, tadi ada yang naik ke sebelah," dia bilang gitu kan, "masuk ke kamar adik lu tuh. Aduh lu sombong amat sih." "Kenapa emang?" bilang gitu. Gue tegur, dia lempeng aja jalan langsung masuk. "Ih adik gue mah nggak sombong kok," bilang gitu. Iya, dia langsung naik, langsung masuk kamar. Saya keluar kan, saya lihat nggak ada adik saya di situ. Saya nggak mau cerita nih. Saya bilang gini, "Oh yaudah mungkin adik gue capek kali." Udah, saya langsung tahu dong itu bukan adik saya tuh yang naik gitu, masuk kamar dia. Udah nggak lama saya ini juga kan akhirnya gini, kalau saya nggak ceritain nanti dia lihat lagi gitu. Saya bilang, "Sus, kenapa? Barusan yang naik tuh bukan adik gue." "Hah? Siapa dong?" dia bilang gitu. "Ya pokoknya bukan adik gue lah." "Mal gue gak jadi nginep ah." "Ih udah nginep aja, kenapa?" Enggak gue gak jadi, gue takut," kata dia gitu. "Ikan ada gue," bilang gitu. "Enggak gak jadi." Gak jadi tuh bang, teman saya nginep karena takut. Ya udah, saya juga nggak bisa maksa dia kan bang. Dia bilang kekeh minta pulang, nggak jadi nginep karena takut. Ya udah, saya anterin nih bang, turun. Pamit lagi kan sama orang tua saya di rumah tuh. Nah adik saya keluar nih dari kamar yang bawah, kamar yang kosong itu. Dia kaget dong, dia bilang gini, "Lah, Mal, tuh adik lu di sini." "Iya, tapi yang naik tadi nggak kayak gini," dia bilang gitu. Jadi fisiknya tuh adik saya kan badannya kecil nih bang, rambut pendek gitu. Kalau yang naik tuh agak tinggi, rambutnya agak panjang. Jadi dari fisik aja udah kelihatan nih beda gitu. Tapi namanya orang naik ke atas mungkin dia pikirannya, ya siapa lagi kalau bukan adik saya gitu kan. Kaget, dia bilang, "Wah
Iya Mal, tadi bukan dia bilang gitu. Iya udah nggak apa-apa bilang gitu. Ya pulang aja dia bilang gitu. Saya anterin lah bang ke depan gitu, sampai saya tungguin sampai dia naik angkutan. Nah terus di rumah nih pas saya masuk, saya bilang sama adik saya, gak jadi nginep dia. Kenapa emang? Karena kan kita sama-sama tahu ya di rumah itu suka ada kejanggalan kayak gitu tuh. Kenapa emang? Dia bilang. Iya tadi dikasih lihat sih dia begitu. Padahal gue udah berusaha bilang nggak apa-apa bilang, tapi dia tetap takut bilang gitu. Ya iyalah namanya orang luar bang gitu. Kita mah namanya yang punya rumah dikasih lihat gitu ya udahlah. Kalau orang lain mah pasti takut lah ya gitu. Ada aja lagi bilang gitu kan. Teman mau nginep nunjukin bilang gitu. Ya udah. Akhirnya pas setelah malam itu nih besok-besokannya biasalah kalau emang di kamar tuh ada berisik-berisik kita udah nggak ribut lagi tuh bang, nggak kayak biasa berisik lo gitu. Nah pas berapa minggu kemudian nih bang, jadi pohon mangga yang yang di depan itu kan tumbuhnya besar tuh, makin lama makin besar kan. Nah mulai dari kejadian yang agak-agak bikin saya merinding gitu ya, baru berasa nih kalau kok kayak gini ya gitu, dari si pohon mangga ini. Jadi waktu itu tuh saya pulang kerja nih bang, malam lah ya, sampai rumah udah jam 7-an gitu. Biasa masuk ngobrol dulu di bawah gitu sama orang tua gitu, sama adik masih di bawah, dia belum naik ke kamar. Udah nih saya naik nih bang ke atas. Biasa kalau pulang kan saya salin-salin baju dulu apa bersih-bersih gitu. Di atas kan emang ada kamar mandi tuh bang, emang kecil sih ya kamar mandinya tuh, nggak terlalu besar. Saya masuk. Baru saya mau bersih-bersih muka nih, saya lagi cuci tangan, ada suara ketawa nih bang. Ketawanya tuh enggak yang hihihi, enggak gitu sih bang. Jadi ketawanya ketawa yang merintih. Gimana ya kayak hihihi. Jadi saya tuh dengernya, saya berpikiran gini, kalau emang Miss Kun itu ketawanya kan hihihi, yang saya denger suka gitu ya. Atau suaranya seperti anak ayam dia bilang kan, yang piak. Nah kayak gitu katanya. Tapi ini beda ketawanya. Jadi ketawa tapi kayak merintih gitu bang. Jadi sedih, ketawa sedih gimana sih? Saya juga ngeragainnya susah gitu ya bang. Cuma saya denger itu tuh di kamar mandi langsung, apa nih gitu. Udah tuh saya buru-buru tuh cuci muka, saya keluar, saya masuk kamar gitu. Terus udah nih saya bilang gini, baru ini nih saya denger suara kayak begini nih gitu, ketawa kayak gitu. Jadi pas saya dengar suara ketawa itu bang, saya emang udah agak merinding nih kan. Tadinya saya gini mikirnya, adik gue nih ngerjain nih, bilang gitu, nakut-nakutin nih dia nih gitu kan. Saya buka nih kamar dia kan, saya buka, gak ada adik saya bang. Nah berarti kan satu-satunya pikiran saya kan cuman itu tuh yang ketawa gitu kan. Wah bukan adik gue nih yang ketawa nih gitu. Udah saya langsung masuk kamar bang, saya tutup pintu, saya kunci gitu. Ya sebenarnya sih kalau mau dibilang berani apa gimana sih, mau coba berani gitu, mau saya gini, mau saya dengerin nih ketawa lagi enggak gitu kan. Enggak tuh bang, udah akhirnya kan begitu saya udah merinding apa, ya adalah takut ya bang, namanya pertama kali diketawain, suaranya kayak begitu aneh lah ketawanya gitu kan. Saya masuk, saya diem gitu kan. Dah besok paginya nih bang, saya bilang, biasanya kan saya emang gitu kan. Jadi setiap ada kejadian apa, saya selalu ngomong di bawah. Nah di bawah nih biasa orang tua tuh yang udah gitu kan. Biasanya kalau kita mau cerita ada yang, gue semalam tuh begini loh gini. Udah nggak apa-apa, selalu dibilang gitu kan. Nah saya mikir gini, kayaknya bukan gue doang nih yang digangguin. Selalu gitu kan. Kayaknya bukan gue doang nih yang digangguin. Adik gue udah. Nah terus saya tanya sama mama nih, mama nih kalau orang mau cerita ini kayaknya nggak percaya banget sih. Ya udah biarin masing-masing aja, selalu ngomongnya gitu kan. Udah yang penting kita nggak gangguin. Jadi saya mikirnya gini, oh berarti mereka tahu nih ada something di rumah itu. Udah nih berapa lama kemudian mulailah nih kejadian lagi bang. Jadi di kamar yang tengah itu yang di bawah, sebelah kamar mama tuh kan emang jarang ditempatin orang tidur ya.
Rapi sih, jadi setiap ada yang datang mau nginep, kita kasih tempat tidur di situ buat nginep. Saya tuh kadang-kadang kalau lagi capek, males naik ke atas, suka tidur di situ. Ketiduran lah nih saya di situ, Bang. Baru tidur, kayaknya belum lama nih, Bang. Orang belum pules ya. Saya kan kalau tidur tuh nggak langsung pules kan. Nah, belum pules nih tempat tidur goyang-goyang, Bang. Gubrak gitu. Awalnya pelan, tapi lama-lama kenceng. Saya mikir gini, gempa ya? Tapi saya lihat barang yang lain gak ada yang bergerak kan. Brok. Saya melek nih, Bang. Saya liatin gini. Ini kenapa ya tempat tidur? Saya bangun nih, Bang. Saya periksa dong. Ini tempat tidur. Kalau seandainya agak renggang, misalnya ada space sedikit lah ya gitu. Wajar, Bang, kalau bisa digoyang-goyang. Ini tuh enggak, Bang. Pas banget nih tempat tidur sama tembok. Jadi bener-bener mepet. Gak mungkin kalau orang iseng mau goyang-goyangin tuh bergerak, kayaknya gak mungkin tuh, Bang. Udah nih, saya bilang, ya ampun nih bener-bener nih. Ngegangguinnya tuh sampai yang kita gak bisa tidur gitu, Bang. Nah udah gitu, pas saya tahu dirasain digubrak-gubrak itu bukan sama orang gitu kan. Nih iseng nih, bener-bener ngerjain orang nih gitu. Saya marah tuh situ, Bang. Ngapain sih gitu. Saya kan kadang kalau udah kesel kayak orang ini ngomong sendiri gitu, Bang. Iseng banget sih orang mau tidur gangguin gitu. Kurang kerjaan gitu. Udah dari situ saya gini, udah nggak mau tidur di situ lah, nggak mau tidur di bawah. Nah yang lain kan udah pada tidur, Bang. Jadi orang tua saya udah tidur kamar depan, adik saya udah tidur di kamarnya di atas. Saya sengaja tuh pintu emang saya buka kalau saya ada di kamar situ, Bang. Nggak pernah saya tutup gitu. Karena kan saya pikir saya nggak sampai pagi di situ, cuma istirahat sebentar. Karena diganggu gubrak gitu, kesel kan. Udahlah, saya naik kamar atas nih. Saya tutup pintu udah. Karena berasa masih yang di bawah gitu masih kesel nih. Ini kurang ajar banget sih nih, bilang gitu kan, gangguin orang gini-gini. Jadi udah ke distract nih, Bang. Jadi tadinya ngantuk banget sampai mikir gitu kan. Ini mesti gua apain ya? Tadinya saya tuh nggak percaya, Bang, sebenarnya yang begitu-begitu. Kalau nggak ngalamin sendiri gitu kan. Kadang temen ada sih cerita gitu kan. Cuma saya yang nggak percaya gue. Tapi begitu saya ngalamin, saya baru tahu tuh, Bang, rasanya kayak begitu. Antara marah, kesel, takut gitu kan sebenarnya. Udahlah gitu. Saya mikir udah selama dia nggak nampakin di depan muka saya nih, masih ya udahlah gitu. Saya nggak mau ambil pusing. Malam saya di kamar tidur. Besok paginya biasa nih cerita, tahu nggak Dek, tuh di kamar bawah gitu, kenapa lagi lo gitu. Adek kan selalu gitu, kenapa lagi lo Teh, tuh kasur baru mau tidur gubrak. Masa sih, bilang gitu. Ih, lu tidur ya ntar malam di situ, bilang gitu, biar lu rasain. Nah adek juga udah mulai rada-rada kesel juga nih, Bang. Ya biasa diganggu gitu kan orang kesel ya. Gila juga ya, berarti ada yang boleh dibilang kalau yang kayak gitu tuh emang yang aktif gitu, Bang. Jadi dia nggak nunjukin tapi lewat begitu tuh pergerakan yang begitu. Dah pas besoknya lagi masih aman. Kita kan suka ada acara kumpul keluarga besar, suka ada arisan keluarga nih, Bang. Kumpul nih keluarga besar. Mau di mana nih acara? Mama tanya. Arisan keluarga di rumah aja ya Teh. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya udah kita siap-siapin aja deh gitu. Datangnya siang nih, Bang, keluarga. Biasanya kan dimulainya kan abis asar nih, Bang. Hari Minggu tuh, setiap ada acara arisan itu hari Minggu. Nanti di rumah saya, di rumah siapa lagi gitu. Ya udah, siang udah mulai pada berdatangan nih, Bang, saudara-saudara. Nah terus datang, kita sibuk lah, Bang, namanya itu kan nyajiin kue, makanan, apa gitu. Tante saya nih yang satu nih, orangnya kan emang seksi sibuk lah ya, sana sini. Teh, itu nanti keluarin ininya ya, kue-kuenya taruh di meja depan. Jadi yang baru nyampe bisa ngemil kue dulu, ya. Dia lagi ngomong gitu, dia marah-marah nih, Bang, di depan kamar yang nomor 2 ini, di sebelah kamar orang tua saya nih. Itu kan kamar emang selalu dibuka, Bang. Kalau nggak ada orang emang dibuka, kecuali ada yang tidur baru kita tutup. Dia ngomong gini, loh
enak banget sih dia tidur aja, kita sibuk repot begini-gini. Nih tante saya yang satu lagi nih bang, tante Ina ya. Kita sibuk nyiapin makanan repot gini-gini, kok dia malah asik tidur, dibilang gitu. Saya nyamperin dong. Siapa? Saya belum nyampe ke kamar nih bang. Dia posisi berdiri depan pintu, saya baru di tembok sini, samping kamar. Siapa tante? Bilang gitu. Tuh lihat tuh dia tidur madep sana. Nah karena saya amprokan sama tante mau dia keluar, jadi saya belum sempat lihat nih yang di kamar. Enak-enakan tidur madep tembok. Dia bilang lah, tuh tante Ina tidur gini-gini. Di kamar, nggak bantuin kita, dia bilang gitu. Saya langsung gini, hah? Siapa? Saya pengen tahu jelas siapa yang tidur. Itu tante Ina. Tan, sini deh. Jadi kan kita pintu ada dua nih bang. Pintu ruang tamu sama kalau ke dapur ada pintu lagi tuh yang menuju untuk ke garasi tuh. Sini deh Tan, saya pegang tante saya tuh. Saya bawa ke pintu yang arah ke dapur ke garasi. Nah pas saya anterin lewat pintu dapur menuju garasi nih, kelihatan tuh bang, tante Ina lagi nyuapin anaknya di depan. Lagi nyuapin, saya bilang, tuh tante Ina lagi nyuapin. Kaget dong tante saya ini. Lah, itu yang di kamar siapa? Bajunya sama kayak gitu. Dia bilang gitu. Fisiknya pun sama bang. Jadi misalnya rambutnya pendek nih, rambut pendek, pakai celana panjang, pakai baju warna biru gitu. Nah, tante Ina tuh lagi nyuapin anaknya, santai aja dia. Langsung teriak kan tante saya. Nah, lo tadi di kamar? Enggak. Lo dari tadi nggak masuk kamar? Enggak. Di kamar siapa dong? Dia langsung gitu. Nah itu kan siang ya bang, mau sore lah sebelum asar gitu kan. Saya udah yang merinding nih, set gitu kan. Wah dia nyerupain tante saya nih. Terus bilang, oh enggak, dia tadi di sini, gue nyuapin dia, bilang gitu. Terus dia nanya sama saya kan, tante tuh, yang di kamar siapa dong? Kata gitu. Dia masih panik nih bang, karena dia nggak percaya kan. Dia ngelihat sendiri kan, di kamar ada orang tidur. Saya bawa ke dapur menuju garasi, ternyata tante saya yang dilihat lagi nyuapin. Seandainya emang dia kan nggak mungkin secepat itu bang, dari kamar buru-buru keluar, terus ambil nasi nyuapin anaknya kan nggak mungkin bang. Berarti kalau bukan ada dua gitu, udahlah, saya udah merinding, saya senggol mama nih, mah, tuh barusan ada lagi. Ah ya udah, gak usah diributin. Nanti kedengaran sama yang lain. Udah. Tapi waktu itu sempat ngecek lagi gak bu? Ngecek. Jadi ngecek lagi emang. Ngecek lagi ke kamar itu udah nggak ada. Jadi kita ribut tuh udah nggak ada dianya. Begitu tahu di depan tuh ternyata tante Ina ada. Pas balik lagi langsung nggak ada. Yang di kamar yang tiduran madep ke tembok itu. Langsung hilang gitu aja. Akhirnya begitu saya bilang begitu ke mama, udah nggak usah diributin gitu, udah biarin aja, udah. Nah selang berapa hari saya mikirnya gini, ternyata nggak malam doang ya kalau kayak gitu nih kejadian gitu, siang pun dia berani. Ih gila juga ya gitu, maksudnya seaktif itu gitu loh, mengganggu kita gitu. Saya mikirnya kalau emang mereka sudah ada di rumah itu sebelum kita tempatin, ya udahlah masing-masing gitu, jangan nunjukin gitu kan. Jangan mengganggu, toh kita nggak mengganggu dia jangan ganggu kita. Nah, selang berapa minggu kemudian nih bang, pernah nih bang, malam-malam itu jam 10-an lah bang. Saya suka aus nih, biasanya suka bawa botol minum ke atas buat ini di atas kalau aus, jadi nggak turun lagi. Saya turun tangga set, saya mau ke dapur. Jadi dari tangga saya kan tinggal belok begitu aja nih mau ke dapur. Nah lurusan tangga ini kan ruang makan, sebelahnya ruang makan itu musola kecil tempat kita sholat. Ada musola, siapapun yang mau sholat di situ, ya mau tamu mau siapa, ada tempat khusus sholat. Itu dibatasin sama partisi itu bang, yang dari bambu yang dilipat itu tuh, dibatasin itu. Pas saya turun, saya mau ambil minum, sebelum saya belok ke kanan itu kan emang lurusannya itu kan ruang makan. Sebelahnya ruang makan itu kan ruang sholat. Yang dibatasin partisi itu ada kelihatan lah kalau kita turun itu langsung itu ya tempat sholat gitu. Saya tengok, oh ada yang sholat. Terus udah nih, saya ambil minum ke dapur, saya balik lagi. Itu kan posisi sholatnya tuh masih berdiri bang. Saya berpikiran,
Malam-malam oh mungkin sholat isya gitu kan, lama kan kok sholat isya tuh. Saya turun, saya balik lagi, udah nggak ada bang. Saya tengok gini, loh kok nggak ada, cepet banget sholatnya. Perasaan tadi baru berdiri begini kan, nunduk gitu bang, pakai mukena. Jadi saya berpikiran pada saat itu mungkin adik saya sholat, karena kalau orang tua saya kan di kamar depan. Udah nih, saya kaget kan, cepet banget. Seandainya naik nih bang, dia misalnya selesai nih sholat, misalnya udah selesai kan saya masih di dapur ambil minum gitu, naik, itu kalau ada orang naik itu akan kedengeran bang, karena kan tangga kita kan dari papan yang gitu tuh bang. Jadi kalau ada naik tuh yang tak 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 gitu, turun pun gitu kan, tak tak tak, pasti kedengeran. Ini enggak bang, sepi aja gitu. Saya kaget kan, yang sholat siapa ya? Saya mikirnya gitu, apa adek, apa mama sholat kemalaman di situ gitu. Udah tuh bang, habis saya mikir gitu, kok cepet banget. Masa baru dilihat berdiri, seandainya saya balik lagi kalau orang sholat bener, apalagi ruku, apalagi sujud. Dari berdiriku langsung selesai hilang gitu. Udahlah bang, saya buru-buru naik nih ke atas, bawa botol minum tuh, masuk kamar. Dah saya nggak pikirin lagi nih yang sholat siapa tuh. Bangun besok paginya, biasalah saya suka konfirmasi lagi nih ke adek, tanya, dek semalam sholat di bawah? Enggak, gue naik di atas dari jam 8 gue udah di kamar. Kan gue juga kalau sholat biasanya di kamar teh. Gitu dia bilang. Kalau malam jarang dia emang sholat di bawah, pasti di atas gitu. Beneran gak lu? Bilang gitu kan, saya mau mastiin nih. Kadang-kadang kan saya juga kalau mikirnya, lu iseng nih ngerjain misalnya gitu kan. Bener lu gak sholat di bawah? Enggak, gue tuh dari jam 8 udah di kamar kok, dia bilang gitu. Gue gak sholat, dia bilang gitu. Ya, kenapa lu? Dia langsung nanya gitu kan. Ya, lihat lagi dong gue, bilang gitu tuh bang. Ya, dikasih lihat lagi dong gue tuh dek semalam. Apaan? Di sholat dek, pakai mukena. Begini dek nunduk. Gue nggak penasaran, bilang gitu. Nggak gue jelasin. Oh siapa yang sholat? Enggak. Ya karena gue mau ambil minum, bilang gitu kan. Berdiri begini. Gue mikirnya kalau nggak lu nyokap, siapa lagi yang pakai mukena? Kan gitu kan. Udah tuh terus gini. Ih kata gitu. Untung gue enggak dikasih lihat, kata adek gue gitu kan. Tunggu gak dikasih lihat. Kok gue kayaknya ini banget sih gitu ya, dikasih lihat melulu nih yang begini-begini. Ya udahlah kata dia bilang gitu. Udah tuh bang, pas pagi saya cerita sama adek, udah nih, saya udah nggak pikirin lagi tuh bang yang semalam saya ngeliat itu. Saya siap-siap mau berangkat, adek juga mau berangkat kuliah gitu. Dah berangkat kita, berapa minggu kemudian mulai lagi nih bang, saya tidur di kamar bawah lagi nih. Habis isya ya jam 8 lah bang, saya tidur di situ. Tapi biasanya sih tidur di situ tuh nggak pernah lama bang, cuma sebentar aja. Karena kan biasa saya tidur di kamar atas, bukan di kamar kosong itu, bukan kamar tamu. Saya tiduran, biar nggak terlalu capek aja sih gitu, iseng aja sih tidur di situ, rebahan gitu, ngantuk. Saya tidur, saya miring kan posisinya nih bang, saya miring. Itu pintu emang selalu saya buka, karena kalau misalnya saya tutup berarti saya tidur di situ sampai pagi. Karena saya cuman istirahat sebentar, jadi pintu tetap saya buka. Jam 8 tuh bang, belum malam banget. Tidur miring nih bang, miring gini. Biasanya kita kalau ada yang memperhatikan kan berasa bang. Kalau ada yang ngeliatin, pasti langsung yang kayak ada yang ngeliatin deh. Atau ada sesuatu apa nih, pasti berasa gitu kan. Saya melek nih bang, saya melek. Saya nengok begini, itu ada yang duduk bang, di ujung kasur. Jadi pas tidur, saya miring, di ujung, ini kaki saya kelipet nih begini, di ujung situ. Jadi ada yang duduk begini nih bang, duduk gitu diem. Itu tuh nenek-nenek bang, nenek-nenek itu yang udah umur 90-an berapalah, yang udah bungkuk gitu, udah tua banget gitu, rambut putih semua, pakai kain gitu, kayak kainnya kecil lah orangnya gitu ya, fisiknya tuh kecil. Dia nggak nengok bang, diam aja. Ngerinya. Tapi kan serem bang, walaupun dia nggak nengok ke kita atau nggak bergerak gitu ya, duduk di ujung diam. Saya kaget tuh, astagfirullahaladzim, apaan lagi nih?
Saya langsung ambil selimut pelan-pelan. Saya sempat ngeliatin lagi tuh pelan-pelan, belum hilang kan. Di ujung saya ambil selimut, saya tutupin nih, gitu. Sambil saya baca-baca lah, baca-baca doa gitu. Masih ada nggak ya? Saya belum berani lihat nih bang. Berapa menit saya udah nggak tahu deh tuh. Saya udah nggak hitung tuh. Nggak berapa lama, saya ngintip nih bang. Set, hilang bang, udah nggak ada. Jadi pas saya buka udah nggak ada, alhamdulillah dia hilang gitu kan. Takutnya dia duduk lama di situ, saya kaku bang, nggak bisa bergerak. Karena kalau yang kayak gitu-gitu kan kita mau ngapa-ngapain nggak bisa bang, kaku aja gitu kan. Atau dipaksa untuk ngelihat terus kan bisa juga bang. Diam gitu kan. Alhamdulillah hilang. Udah tuh saya bilang, emang nggak bisa nih tidur sini gitu kan. Keluarlah bang, saya kamar. Naik tuh saya kamar atas, pindah tidur di kamar saya di atas. Saya nggak cerita nih bang, pas besoknya biasa kan kalau misalnya habis tidur pagi turun suka seliweran lah kita ngobrol. Mama misalnya lagi di dapur, adik saya lagi siap-siap mau berangkat gitu kan, ayah saya mau siap-siap berangkat kerja. Saya udah nggak cerita lagi tuh bang, udah yang apaan sih males cerita beginian mulu, dia diceritain kayaknya makin seneng nih gangguin. Kemarin-kemarin kita cerita dia nongol, ntar kita ceritain lagi dia nongol lagi gitu kan. Nggak cerita bang, udah diam aja lah gitu. Dah sama sewaktu-waktu itu bang, abis yang saya inget nenek-nenek itu nih, adalah tetangga nih bang. Kalau siang kan suka ada ibu-ibu di depan, ada belanja sayur apa gitu kan. Saya lagi diri nih bang di depan itu, hari Minggu tuh bang siang, lagi libur gitu. Tetangga depan rumah bilang, teh berani tinggal di situ? Berani kenapa? Emang nggak takut? Enggak, ada apa emang? Saya sih udah tahu bang, cuman kan untuk ngomong ke orang cerita gitu nggak mungkin saya ceritain orang gitu kan. Tuh di pohon mangga tuh banyak yang nungguin. Itu tetangga tuh bang yang bilang. Nah saya bilang gini, apaan yang nungguin? Burung bilang gitu. Ada teh kata gitu, beneran. Dia langsung serius gitu. Saya juga yang ngelihat apa emang. Saya pengen tahu dong kalau emang bener ini kan dia pasti ada cerita gitu. Di situ tuh ada nenek-nenek, ada genderuwo, dibilang gitu. Ada perempuan. Yang dimaksud perempuan tuh kan maksudnya ya masih muda lah bang. Kalau nenek-nenek kan pasti yang itu tuh yang pernah ngasih lihat ke saya. Wah banyak. Saya langsung bilang gitu kan. Emang ibu pernah dikasih lihat? Iya pernah. Orang saya malam-malam kalau lewat situ tiap lewat merinding. Dibilang gitu. Jadi kan emang posisi rumah saya itu kan di Hook itu kan pertigaan gitu tuh bang. Pertigaan gitu jalan. Jadi ada orang mau keluar pasti lewat samping rumah saya nih. Yang rumahnya di sini pasti lewat depan itu. Jadi rata-rata orang yang mau lewat depan rumah saya tuh karena pohon mangganya besar itu belum apa-apa tuh udah merinding duluan bang. Gitu. Pas saya diceritain gitu. Saya tadinya mikir gini, oh iya saya udah dikasih lihat yang perempuan, dikasih lihat yang nenek-nenek nih. Berarti bener nih. Mungkin semua tuh berawal dari si pohon mangga besar ini nih. Yang penunggu situ sampai masuk ke dalam rumah, sampai mengganggu kita. Oh ya udah, saya bilang sama ibu itu. Enggak apa-apa kok. Ya, saya bilang gitu kan. Kayaknya nggak ganggu. Lah masing-masing aja lah. Kalau emang ada biarin aja. Ih, langsung gitu kan ibu-ibu yang di depan situ tuh. Ih, saya mah takut bilang gitu. Ah, enggak, udah nggak apa-apa. Udah lah bang. Berarti tetangga merasa juga nih gitu, tahu di situ ada penunggu. Nah saya tuh kan kerja nih bang di daerah Blok M. Nah saya punya temen bang cowok nih namanya Doni. Namanya saya punya pengalaman gitu kan pasti cerita ke temen kan. Tau nggak lu malam gue tuh digangguin gini. Pasti ada lah cerita kayak gitu ke temen. Ah rumah lu mah parah. Terus udah gitu, ya nih dia aja nggak jadi nginep nih. Waktu itu pulang, baru dikasih lihat begitu doang langsung ngacir, bilang gitu. Dah, nah teman saya ini yang laki, namanya Doni tuh dia, saya bilang gini, Don, kan lu biasa nih, bisa tahu nih kalau ada apa di setiap tempat, bilang gitu. Kayak di tempat kerjaan aja dia suka gitu bang. Tadinya saya suka nggak percaya bang kalau dia cerita gitu. Ngarang lu gitu. Karena kan pada saat itu saya belum benar-benar ngalamin sendiri gitu bang. Nah terus dia bilang ya coba aja lu, dia bilang gitu. Kalau nggak percaya, udah lah. Akhirnya
Pas saya cerita kejadian kayak gitu-gitu, saya ajakin lah bang, saya pengen tahu juga kan. Ya udah, kapan lu bisa lu main yuk ke rumah gua, bilang gitu. Lihat, jauh ya rumah lu ya? Gak, deket, udah yuk, bilang gitu. Nah, pada waktu itu tuh kita pulang kerja cepet nih bang, sore udah pulang. Nih mumpung pulang cepet nih, ayo yuk main yuk gitu. Ya udah yuk, mainlah bang, saya bawa dia ke rumah. Biasa kan kita kalau ini kan duduk di teras depan dulu nih, teras depan. Jadi saya tuh garasi ada 2 bang, mobil depan. Jadi garasi mobil ini satu, nah satu lagi nih buat teras duduk-duduk. Kalau ada temen main ngobrol gitu, duduk di teras itu. Itu tuh lempengannya ya pohon-pohon itu, pohon mangga besar, pohon mangga kecil, pohon rambutan gitu. Dia duduk nih bang, dia duduk, dia diem, dia liatin nih pohon mangga dari atas ke bawah. Itu kan udah mau maghrib tuh bang, dilihat-lihat gitu. Bener mal, dia bilang gitu. Gue kasih tahu ya, dia ngomong gitu kan. Apaan? Lu lihat apaan? Kan gitu kan, penasaran. Gue kasih tahu nih, tuh yang di situ, yang udah pasti diem di situ, nenek-nenek. Saya manggut nih bang. Oh iya, berarti benar nih. Perempuan, dia bilang. Perempuan ini boleh dibilang sekitar umur 20-an. Jadi dia nggak tua, dia bilang gitu. Umur 20-an. Rambut biasa lah, panjang. Nah, satu lagi genderuwo tuh. Oh, berarti teman Bu Mala ini agak sedikit peka lah ya. Iya. Peka banget dia bang. Jadi kadang saya kalau misalnya abis cerita gitu dia udah langsung yang paham gitu bang. Ya udah berarti make sense lah sama yang saya alamin. Udah akhirnya bilang, oh berarti bener ya ada 3 gitu. Iya dia bilang gitu. Ini mengganggu nih, dia ngomong gitu. Dia bilang kan ini mengganggu nih. Iya bener sih emang mengganggu. Karena kan gue udah cerita sama lu nih. Yang kalau malam gue dikerjain, bilang gitu. Digangguin segala macam. Iya, dia bilang gitu. Kalau mau diusir pun susah, dia bilang gitu. Kayaknya dia udah lama di situ, dia bilang gitu. Oh, mungkin sebelum rumah ini ada kali ya. Bisa jadi, dia bilang gitu. Udah nih bang, berarti benar ya dari yang orang cerita ke saya bilang ada, teman saya juga ngelihat dia bisa ngerasain, dia bisa ngelihat ada hadir di situ gitu. Udah, setelah dia pulang, saya bilang di rumah nih sama orang tua, sama teman, sama adik nih, sama adik. Bener dek, ternyata di depan tuh ada 3 sosok nih, nenek-nenek, perempuan. Lu inget gak perempuan ini? Bilang gitu. Yang mana? Itu yang sering menyerupai kita, orang rumah. Nyerupain Tante Ina, nyerupain lu sholat. Oh iya ya. Habis saya bilang gitu, selang berapa hari ini bang, ada lagi bang kejadian. Kalau pagi itu kita kan biasa nih kalau sebelum kemana-mana ya suka ngobrol-ngobrol dikit aja gitu bang, seliweran gitu ngobrol. Nah terus mama saya cerita, teh semalam tuh ayah marah-marah kata gitu di kamar. Marah-marah kenapa? Bilang gitu kan. Iya orang lagi tidur kata gitu. Jadi posisi tidur itu kan di kamar, ayah saya tidur miring, madepnya ke tembok bang. Mama saya miring, madepnya ke sana. Jadi mereka belakang-belakangan dong. Di tengah space-nya adalah lebar gitu kan. Jadi pada saat ayah tidur madep miring ke tembok nih, ayah saya tuh ngerasa ada yang dorong-dorong dari belakang. Kayak geseran dong, geseran. Cuman gak ada suara gitu lah bang. Cuman didesek terus gitu bang. Jadi namanya orang mau tidur ngantuk kan keganggu ya. Ngapain sih gitu. Wah didesek lagi gitu bang. Ini apa sih gitu. Itu kan lega tengah gitu. Orang saya udah mepet nih. Udah mepet tembok gitu. Saya nggak bisa geser mau kemana lagi. Terus tuh. Nah pada saat ayah saya marah-marah gitu nih. Mama saya kan madep sana ya bang. Tidur begitu. Bingung dia. Dia nengok. Kenapa sih gitu. Ayah kok marah-marah. Kenapa ya gitu. Kamu nih tidur. Saya didorong-dorong terus sampai mepet. Dia bilang gitu. Mama saya marah juga. Siapa yang dorong-dorong sih? Saya tuh tidur begini, miring madepnya ke sini. Iya, kamu tuh dorong-dorong nih dari tadi begini ini saya sampai goyang-goyang kata gitu. Terus udah gitu. Nah, ternyata pada saat ayah saya bilang didorong-dorong,
Ayah saya tuh melek sempat ngeliat begini nih bang, nengok sedikit lah gitu, gini. Nah itu tuh katanya mama saya dorong-dorong, gitu. Jadi wujudnya tuh emang mirip mama saya di situ, ngedorong-dorong. Makanya dia marah. Ngapain sih dorong-dorong, di sana lega nih gitu. Udah tuh habis marah-marah malam gitu, mereka yang ya udahlah. Berarti mereka mikirnya, oh bukan nih, berarti sesuatu nih. Oh ya udahlah. Besokannya baru tuh cerita sama kita kan. Nah kita mah ngedengerin aja kan bang. Saya, adik saya gitu. Ih serem amat sih, sampai kayak begitu ya gitu. Saya kan mikirnya kalau yang makhluk begitu kan nggak bisa megang bang, nggak bisa nyentuh. Ya kan, kalau saya mikir tuh makhluk tuh yang ya udahlah halus gitu, kita nggak akan terasa dia apa gitu. Terus saya bilang gini, bener-bener ganggu banget ya. Nah udah nih, ya udah makanya sholat yang bener, ngaji kalau ada waktu tuh, dibilang gitu. Jadi biar mereka nggak betah di sini gitu. Seandainya emang mau ya di luar aja, jangan masuk ke dalam gitu kan. Udah. Berapa hari kemudian nih bang, biasa nih saya pulang kerja sore, udah capek, udah nggak di bawah lagi nih. Biasa ngobrol di bawah, langsung naik saya ke atas. Kayak capek banget nih, naik ke atas, nggak bersih-bersih nih bang. Langsung masuk kamar, tutup pintu, selonjoran aja nih bang, tangan di belakang begini nih. Selonjoran, saya nyetel TV, nonton gitu kan. Nggak lama tuh bang, saya berasa. Itu sekitar jam 9-an deh, belum malam banget kok bang. Cuman emang kalau di rumah saya kan mereka pada masing-masing di kamar, nonton TV pada di kamar, jarang kita ngumpul di bawah nonton gitu, jarang. Pasti kalau mau nonton masuk kamar masing-masing kan. Udah nih bang, saya lagi nonton gitu, begini. Rebahan gitu, kalau udah ngantuk paling tidur. Baru lagi ngantuk-ngantuknya, udah mau ngantuk, itu bang, berasa kayak ada tangan, 5 jari beginilah, berasa tangan kan. Itu megang rambutnya begini nih bang, set gitu nih. Berasa banget gitu bang, kayak beneran tangan orang, kayak orang duduk nih nginin tangan begini. Gini, set, dijambak, dikebelakangin gitu bang. Itu beneran berasa. Berasa jari gitu, bukannya yang ngambang apa gimana, enggak, kenceng. Megangnya tuh kenceng. Set, dipegang kenceng, saya dijedotin ke belakang bang. Karena kan tempat tidur saya kan emang pas belakangnya tembok. Jedeh gitu. Astagfirullahaladzim, apaan nih gitu. Lu ngapain lu jambak-jambak gua? Jadi marah-marah lah bang saya di situ bang. Saya bilang gini, bener-bener ya, bilang gitu, ganggu banget sih, bilang gitu. Adik saya dengar bang di kamar. Teh, dia pikir saya ngigo atau apa kali gitu ya. Saya marah-marah. Kurang ajar lu ya. Sini tunjukin depan muka gua. Siapa lu? Bilang gitu. Berani-berani lu jambak-jambak orang, bilang gitu kan. Sini tunjukin. Ngomel-ngomel aja tuh saya kenceng. Adik saya bilang, kenapa lu? Kata gitu. Barusan gua baru mau tidur, gua udah ngantuk-ngantuk begini. Dijambak gua, bilang gitu kan. Ya kalau misalnya ngimpi saya belum tidur. Orang masih melek, masih nonton. Akhirnya saya bilang gini, bener-bener nih, ini harus gua apain nih, bilang gitu kan. Kayaknya ganggu banget sih, orang tiap mau tidur ada aja gitu. Udah, terus besok paginya nih, saya kesel kan. Biasa saya kalau habis ngalamin gitu saya cerita gitu sama adek, sama mama gitu. Kesel banget mau tidur dijambak, dijedotin gitu. Udah, akhirnya pas udah berapa malam gitu, nggak ada lagi nih bang. Paling kalau yang berisik-berisik itu tuh kadang-kadang itu bang masih, cuman kadang-kadang sih, nggak terlalu sering. Itu udah kita nggak gubris tuh bang. Yang begitu-gitu udah bodo amat lah gitu kan. Lo mau gusak gasruk kayak mau main gundu kayak apa, kayak bodoh deh. Udah akhirnya pernah, saya kan 4 bersaudara nih bang. Jadi yang tinggal di situ kan kayak tadi saya bilang, saya nih, adik saya yang perempuan sama orang tua saya berempat. Nah saya punya adik laki nih di bawah saya. Oh, berarti 2 cowok, 2 cewek nih? Iya, jadi saya berempat bersaudara, saya paling besar, adik saya laki, nah terus adik saya yang perempuan. Adik saya yang laki ini kan udah pisah rumah nih bang, tinggal sama keluarganya.
Jadi adik saya yang laki, yang ini, dia sering main nih bang ke rumah. Kalau dia habis main ke rumah temennya dari mana, dia suka mampir main ke rumah nih bang malam. Adik saya yang ini juga udah pisah rumahnya kan, dia jarang lah main. Dia kalau main tuh siang, jarang malam. Karena dia sering kumpul sama temen-temennya, kalau udah di sekitaran rumah, dia suka mampir nih bang ke rumah. Walaupun malam, suka dia sempet-sempetin nih bang. Karena kita di rumah tuh berempat, kalau ini nggak pernah tidur malam bang, paling malam itu tidur jam 10 bang. Jadi jam 9 tuh kita udah sepi di rumah tuh. Udah pada masuk kamar masing-masing tidur. Nah adik saya nih dateng sekitaran mungkin jam 10-an tuh bang. Jadi kita udah pada tidur kayaknya kan di dalam. Dia dateng. Nah itu di teras depan itu bang. Dia nungguin untuk dibukain kan. Paling nanti juga kalau ada yang bangun malam, ketok lah minta bukain gitu. Dia duduk tuh bang di bangku begini nih bang. Dia kan udah malam, mungkin dia agak ngantuk kali ya bang, lama-lama gitu. Nungguin dia sambil merem. Gak lama dia berasa kayak ada yang memperhatikan kali ya. Kok perasaan gak enak nih, dia bilang gitu. Pas dia melek, itu bang, kaki gede, tinggi gitu, kaki aja gitu bang, tinggi banget. Yang dia lihat itu cuma sampai sebatas dengkulnya aja bang yang dia lihat. Dia nggak lihat ke atasnya. Jadi dengkulnya aja pun tinggi gitu. Dia ngeliat gitu, kaki berbentuk berbulu gitu tinggi. Dia langsung lompat bang. Astagfirullahaladzim. Dia langsung teriak gitu kan. Wah, apaan tuh gitu. Langsung berdiri. Nah, lagi dia berdiri begitu tuh, dia dipaksa untuk melihat kali bang sampai ke atas. Cuman dia nggak mau ngeliat sampai ke atas tuh bang. Biasa kan kalau gitu kan emang disuruh ngeliat ke atas gitu bang. Pengen nunjukin gitu. Dia nggak mau bang lihat sampai atas. Orang dengkulnya aja tinggi, dia bilang itu sampai mana tingginya, dia nggak mau lihat lagi ke atas. Dia bilang gitu, dengkulnya aja segitu. Dia langsung tuh lari ngetok kamar mama saya di depan. Gitu kan di jendela malam-malam. Nah mama saya kaget kan, ada apa nih gitu. Ma bukain pintu, dia bilang gitu. Udah akhirnya mama saya bukain tuh dia. Kenapa sih ribut banget malam-malam? Udah dia kan namanya baru ngeliat kayak gitu kan. Itu di depan barusan kata gitu. Apaan? Ada kaki gede banget tinggi, dia bilang gitu. Apaan sih gitu? Genderuwo itu. Dia langsung ngomong gitu kan. Ya apalagi lah bang kalau kayak begitu kan yang dia lihat. Astagfirullahaladzim, langsung disebut. Dia langsung gitu. Kata itu, serem banget itu, kata dia bilang gitu. Kaki doang gede banget tinggi, dia bilang gitu. Gue nggak mau ngeliat sampai ke atas. Gue ngeliat baru sampai dengkul aja gue udah ngeri, dia bilang gitu kan. Udah masuk sana cuci muka dulu, bilang gitu. Dia nggak bisa tidur bang, abis ngeliat itu. Namanya takut kan dia juga gitu kan. Kepikiran tuh dia, kata itu. Sampai segede gitu ya, dia bilang gitu. Baru tahu, baru kali itu dia lihat kan. Udah. Nah itu dia baru cerita sama mama kan malam itu karena mama yang bukain. Paginya saya kaget bang, bangun tidur nih. Saya turun, saya mau nyiapin minum, makan. Saya lihat ada adik saya gini. Datang kapan lo? Bilang gitu kan. Malam teh. Terus tumben. Semalam tau gak lo? Dia langsung cerita tuh bang kayak gitu. Terus langsung gini kan. Dia dikasih lihat juga ternyata. Bilang gitu bang saya dalam hati. Duh, gue mah gak mau dikasih lihat ogah. Gitu kan. Iya gue kasih lihat tuh. Udah tuh bang. Cerita adik saya kayak gitu tuh. Berarti bener kan emang gitu kan. Di situ tuh ada gitu. Selang berapa bulan lagi nih bang. Saya turun dari tangga nih. Malam. Biasa tuh. Malam. Saya mau ambil minum. Saya turun. Biasa kan set. Belok kan kalau mau ke dapur. Nah di dapur itu kan. Kalau ini ada belokan lagi tuh bang. Belokan lagi yang menuju ke pintu keluar itu. Pas saya mau belok gitu tuh bang. Berasa tuh bang. Blus gitu. Kayak nabrak sesuatu tuh bang. Zat gitu. Panas gitu. Apa nih panas gitu. Jadi abis nabrak itu bang. Tuh kayak ada suara di sini bang. Kayak marah-marah. Wah. Nggak jelas gitu bang. Kayak ngegeram gitu bang. Saya langsung maaf.
maaf, saya langsung gitu bang, karena saya tahu tuh saya amprokan sama dia gitu, nggak pelan-pelan, nggak apa, langsung yang bus gitu kan, nggak numpang-numpang lah istilahnya gitu. Langsung bus, panas badan, di sebelah suara kenceng nih, ngegerem, nggak jelas gitu bang, ngomong apa. Wah, saya nabrak dia nih, apaan yang barusan saya tabrak nih gitu kan. Udahlah, nggak jadi saya ambil minum bang. Padahal dari situ tuh udah kelihatan kulkasnya tuh bang. Dari habis nabrak itu kan takut bang. Udah langsung saya nggak jadi ngambil minum, saya balik lagi. Saya lari udah naik ke atas. Nggak jadi saya ngambil minum, biasa saya ambil minum buat di kamar kan. Masuk kamar saya tutup, saya diem gitu di kamar. Aduh, ada-ada aja lagi. Maunya gimana sih? Apa saya harus permisi dulu kalau belok kali ya? Bilang gitu. Apa kalau misalnya jalan tuh jangan yang seruntulan gitu bang? Maksudnya kan jalanlah pelan-pelan gitu, numpang-numpang lah apa kali. Udah nih, saya bilang ini, besok-besok saya nggak mau kayak gitu nggak mau yang jalan surut begitu, takut ketabrak lagi bang. Karena saya tahu tuh biasanya kalau di dapur ada gitu kan. Mungkin dia nggak berkeliaran kemana-mana tapi diem di situ gitu bang. Merasa keganggu kali, saya turun, saya nabrak dia. Itu tuh saya sampai yang panas. Besoknya tuh saya emang langsung demam tuh bang. Saya kalau habis begitu, habis nabrak, habis digangguin, biasanya sempet demam saya bang. Panas gitu badan saya tuh. Kayak orang meriang. Dah, akhirnya barulah saya cerita tuh kan besoknya. Semalam saya nabrak. Nabrak apa? Tuh di dapur. Jadi pas mau belok, langsung bus. Kayak masuk ke apa gitu, panas gitu kan. Panas terus di kuping ada yang bisikin. Ngegerem, marah-marah, bilang gitu. Wah, makanya kalau jalan tuh pelan-pelan, jangan seruntulan gusak gasruk gitu kan. Emang di dapur itu kan emang gelap bang. Lampu tuh kalau ini nggak saya nyalain, karena kalau buka kulkas kan terang, udah kelihatan gitu kan. Nah sejak saat itu tuh bang, jadi dapur mendingan dinyalain aja deh lampunya gitu, biar nggak ada ketabrakan lagi begitu kan. Dah lampu dinyalain kalau malam. Sama yang di tangga, di ujung tangga ini ada lampu satu tuh bang, itu emang nggak boleh kita matiin. Pagi, siang, sore, malam biarin aja nyala terus. Karena kan udah ada yang naik ke atas masuk ke kamar gitu kan, takutnya nanti dia begitu lagi kan kalau gelap. Paling lampu kamar aja kita matiin gitu. Tapi lampu tangga jangan dimatiin, lampu dapur jangan dimatiin, biarin aja terang. Jadi kejadian ini kan saya ngalamin, adik saya ngalamin, mama saya cerita begitu juga, ayah saya gitu. Emang bener sih nih gitu. Tuh pohon mangga tuh kayaknya ada di situ tapi dia nggak mau diem di situ gitu bang. Masuk gitu loh ke dalam rumah, ganggu kita. Kayak saya bilang kalau ditebang sayang, karena mangganya itu enak bang, manis. Makanya ya saya tuh sengaja beli cangkokan yang udah gede, yang udah ada mangganya. Nah akhirnya kita merasa tuh kayaknya kok diganggu terus gitu. Nah tahun 2014 deh bang, akhirnya ayah saya bilang gini, rumah kita jual aja ya. Emang kenapa? Karena banyak kejadian, bilang gitu. Enggak, ini kan banyak kamar kosong. Biasanya kalau kamar kosong kan kalau nggak ditidurin suka ada yang nungguin, dia bilang gitu. Oh gitu, nanti kamu pindah, adek nikah pindah. Kayaknya kita nggak sanggup berdua di rumah ini untuk bersih-bersih apanya, dia bilang gitu. Jadi kita jual rumah itu bang, kita pindah ke rumah yang lebih kecil, nggak ada kamar atasnya. Gitu. Ya itulah bang, jadi di rumah itu tuh banyak kejadian tuh yang nggak cuma saya doang yang diganggu gitu. Sampai kita tadinya mikir, masa kita yang ngalah sih, kita yang keluar dari sini gitu kan. Enggak juga, emang udah kita nggak kuat aja nih ngeberesin rumah ini gitu kan, harus dibersihin apa gitu kan. Kita juga punya pohon gede kan, ada sampahnya, siapa yang mau nyapu-nyapu setiap hari, dia bilang gitu. Ya udah kita pindah. Untungnya ada yang mau bang beli rumah itu. Tapi kan nggak semua orang tahu kalau rumah itu punya cerita gitu bang. Karena kan orang nggak ngalamin, cuman kita. Jadi gitu deh bang, pengalaman saya, adik saya gitu.
Kalau misalnya saya sendiri, mereka nggak percaya kan Bang. Ternyata mereka ngalamin juga, jadi mereka tahu gitu. Nah nih Bu Mala, itu kan mama sama ayah sempat dapat gangguan juga ya. Nah mereka pernah gak sih ngeliat sosok itu yang Ibu Mala lihat? Ada Bang, mama saya tuh Bang yang ngalamin. Mama saya keluar nih dari kamar. Biasa kalau dari kamar kan ngelewatin tangga dulu yang mau naik ke atas kan, kalau mau menuju ke dapur tuh. Nah dia lagi di situ jalan ke meja makan, dia beresin dulu tuh. Biasa kita kalau habis makan malam apa kan masih ada yang sisa-sisa apa kan, mau taruh kulkas atau apa, diberesin masukin ke dapur kan, yang kotor gitu. Mama saya lagi beresin meja itu, meja makan. Baru diangkat-angkatin gitu. Terus pas ngangkat ini, mama saya ngeliat tuh di ujung tangga ada yang lagi duduk Bang. Lagi duduk begini Bang. Jadi rambutnya tuh nutupin semua ke depan. Nggak ngasih lihat mukanya, enggak. Duduk begini, rambutnya panjang. Kaget lah kan mama saya. Siapa tuh? Nggak mungkin saya kan rambutnya nggak sepanjang itu. Adik saya juga enggak. Sampai pas lagi dilihat gitu, langsung lah. Mama saya tahu itu bukan orang kan jadinya. Serem Bang. Duduknya tuh di ujung tangga kan begini nih Bang, kan pasti ada belokan lagi. Nah dia di ujung tangga sini lempengan mama saya berdiri. Jadi mama saya lewat pegang piring gitu, saya lihat, dilihat sama mama saya ke atas gini kan, bener-bener begini Bang. Tapi dia mungkin mukanya nunduk, nggak ngeliatin mama saya begitu kan, begini, ketutupan rambut panjang. Kaget lah, mama saya langsung, katanya apa tuh gitu. Ya nggak mungkin adik saya lah, orang rambutnya segitu. Langsung dia ke dapur, taruh itu piring, taruh makanan, balik lagi, masuk kamar langsung. Jadi dia udah fix lah itu bukan keluarga kita gitu kan. Masuk kamar, udah tutup. Ceritanya tuh pas besok-besoknya Bang. Emang biasanya kalau abis kayak gitu nyeritainnya tuh udah pagi-paginya lah, nggak malam itu diceritain ke kita kan. Tuh ada yang duduk di ujung tangga, perempuan, rambutnya panjang, kata gitu, nutupin semuanya sampai ke bawah, dia bilang gitu. Paling saya yang diceritain begitu aja, apaan lagi itu, bilang. Ya itulah gitu, perempuan itu katanya. Itu sih Bang, mama saya tuh. Nah terus kan di daerah komplek perumahan Bu Mala itu kan mungkin ada tukang sayur, entah tukang nasi goreng malam dan yang lain-lain. Pernah gak saat lewat depan rumah ibu itu mereka ngelihat penampakan dan cerita ke Bu Mala atau ke tetangga yang lain gitu? Kalau pedagang malam tuh biasanya tuh kan tukang sate Bang. Kalau yang lewat di atas jam-jam 9, jam 10 tuh tukang-tukang sate atau tukang mie dok tuh jam 11, kadang lewat jam 12. Jadi saya kedengeran nih di atas, kalau dok, saya lihat jam, jam 12 baru lewat gitu tuh. Nah mereka tuh mungkin gak ditunjukin langsung Bang, cuman jadi setiap kali mau lewat situ, namanya abang-abang itu mungkin udah biasa kali Bang, yang dagang malam tuh ketemu segala macem kan. Paling dia cuma cerita, ya di situ ada yang berdiri, oh di situ ada yang lagi nongkrong. Ditunjukinnya tuh begitu-gitu aja tuh Bang. Kalau tiap lewat depan rumah pohon mangga itu merinding sih, mereka merinding biasa. Kalau misalnya ada sesuatu pasti begitu ngerasainnya. Cuman karena tukang dagang malam udah biasa Bang kayak gitu. Apalagi kalau malam Jumat Bang, udah sugestinya banget deh tuh malam Jumat lewat situ, bau aneh-aneh gitu kan. Udahlah ditemuin nih, paling mereka kan mikirnya gitu kan. Atau merinding, tebel dia bilang. Tuh kalau lewat bawah pohon mangga tuh, sininya tuh tengkuknya tuh tebel, merindingnya tuh sampai yang gitu. Nah itu biasanya tuh mereka merasa gitu ada sesuatu di situ gitu. Kayak gitu aja sih Bang, paling abang-abang malam tuh. Nah terus pertama kali ibu nempatin di rumah itu ya sama keluarga, itu pertama nempatin sempat ngadain selamatan gak Bu? Selamatan Bang, jadi rumah udah beres rapi semua, udah direnov, udah. Kadang kita kalau ngadain arisan itu kan sebelumnya ada pengajian dulu Bang. Jadi sekalian
Tapi sebelum itu pun kita udah selamatan, ngundang orang biasa lah ngaji sore-sore gitu. Pengajian, terus keluarga juga kan, ya alhamdulillah ayah saya mah nggak tinggal ya, namanya sholat ngaji tuh tiap hari. Nah, yang udah sholat segitu rutinnya ya, suka tahajud, ngaji, tiap maghrib ngaji sampai isya, nunggu isya tuh ayah saya emang ibadahnya tuh itu, bagus lah gitu ya. Cuman kalau kita anak-anaknya belum yang ngaji rutin kayak gitu sih. Itu pun diganggu gitu Bang. Jadi rumah tuh udah kita bikin selamatan juga Bang. Nggak lama kita pindah, udah rapi, udah beres semua, kita undang kompleks sekitar kan, untuk ngadain pengajian kayak gitu biasa, selamatan gitu. Dan setiap kita ngadain acara arisan keluarga pun sebelumnya kita pengajian dulu Bang. Udah yang awalnya pasti begitu, doa-doa dulu gitu. Tapi kelihatannya sih, itu kan dulunya kan banyak tanah kosong Bang di situ. Di perumahan itu tuh masih ada tanah-tanah kosong, kebun kosong yang kita tahu dulunya apa di situ kan, masih yang tempat-tempat yang apa sih, terbengkalai begitu Bang. Dekat situ juga ada makam Bang, makam yang kalau saya lihat-lihat sih emang namanya tanah wakaf ya Bang. Emang nggak besar sih, makam itu kan kecil, cuman ada sekitar 8 makam lah kayaknya gitu, nggak banyak. Cuman makam tua kan Bang, makam-makam yang udah sebelum rumah itu jadi udah ada di situ duluan gitu. Mungkin yang penunggu itu pindahan dari situ kali Bang, nenek-nenek itu atau yang perempuan itu dari mana gitu. Cuman yang saya heran kan biasanya kalau kayak gitu di luar ya di luar aja ya. Misalnya penunggu pohon nih, ya udahlah penunggu pohon aja gitu. Ini masuk Bang, masuk ganggu kita, kamar atas, kamar bawah, di dapur, tempat sholat. Tadi saya cerita, sampai tempat sholat pun dia berani gitu Bang, ngeganggu di situ gitu. Ya itulah. Ya serem banget lah Bang, kalau menurut saya sih udah banyak ganggu gitu mah udah serem banget itu. Udah nggak bisa ditoleransi lagi lah mereka gitu. Udah nampakin mengganggu banget. Terus setelah ibu pindah ya dari rumah itu ke rumah yang baru, itu yang di rumah baru masih sering ngalamin juga gak Bu? Atau udah aman-aman aja gitu? Jadi setelah saya pindah dari rumah itu, yang ada pohon manggahnya, kita pindah ke rumah baru, lebih kecil, nggak ada halaman buat nanam-nanam pohon-pohon lagi, nggak ada Bang. Udah aman sih Bang, tinggal di rumah yang baru sekarang nggak ada kejadian aneh-aneh, nggak ada. Oke, mungkin cukup sekian nih Sob, kisah pengalaman yang dalam sama Bu Mala ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau pamit nih? Dadah. Nah, penonton loh, siapa? Dadah. Agoy, Marogoy, dadah.